Kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Keluarga Nabi Ismail alaihi salam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihi salam bermaksud untuk pindah ke Palestina bersama istrinya Nana. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang solih. Berkat doa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan tertentu anak-anak. Beliau hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada di dalam perjalanan yang sangat jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail di kota Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Di tempat itu, Masjidil Haram sekarang berada. Ditinggal di tempat yang gersang. Lelah masih belum hilang, perintah Allah Subhanahu wa taala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan harus bertawakal atau berpasrah diri kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Munculnya air Zam-Zam. Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan, kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri. Pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Sofa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-balik sebanyak 7 kali ia berlari antara Bukit Sofa dan Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.
insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan kurban. Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya atau diperintahkannya kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau hari raya haji, anak-anak. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.'" Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Mudah-mudahan kita dapat meneladani sikap dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan hormat kepada kedua orang tua.